Mudah-mudahan masih ada ya teman-teman ya. Mohon maaf sekali, bukannya pamer ya teman-teman ya. Mohon maaf. Ini ada permintaan dari orang-orang yang mengingat masa lalu. Jadi mengingat masa lalu itu. Saya nggak tahu ya teman-teman, ini ada bicaranya gini lah, lali aku wis payah. Ini pelakunya dua orang nih. Ini sama ini. Ini judulnya, tahunnya ini. Kirain saya tadi itu Prio yang tewas dengan luka. Pria ya. Tunggu dulu, oke? Asik kan? Masih ketawa-ketawa tuh. Nggak boleh ada yang berani menyentuh. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak sih? Deh. Nah ini, baca di atasnya di. Detik-detik pembunuhan terekam di CCTV. Nah ini, Itu baru kuat itu, mantap itu baru tuh barang buktinya tuh ya kan. nih. Coba dibaca sedikit ini, Ri. Ermol selanjutnya nih. Nggak baca itu tutupan Mister Z. Sedikit Kapol saja ya. Saya suruh. Kapolsek Genuk, Polrestabes Semarang. Ya sudah sampai di situ aja. Kenapa Bang Don? Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Don? Apa mau saya keluarin Ini yang artikel, nangkap Mister? Ini orang lain, nggak, bukan nggak ada saya di sini tuh, tentara sama sama pelakunya, nggak ada yang lain. Ini yang nangkap polisi apa damkar, Mister? Oh ini ya, anu Kok nih, mulus? Kamra ini Kamra. Kamera. Aman dia, aman teman-teman. Tidak ada borgol-borgolan, tidak ada, itu mulus pokoknya. Mister Z nih, Mister Z nih, ding 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 ding, jeng, Mister Z kan. Oke, apalagi ya. Ini sebelum COVID, Mister ya? Awal 2019. Iya. Ya itu masa-masa itu. Ya ya nak, nggak apa-apa nak. Ini Mister Z lagi bermain nak. Bang Ai, mana Bang Ai? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Apakah harus seperti ini? Ada juga yang begini juga ada, tapi beda lagi. Itu yang pakai parang panjang tuh beda. Wah, dia aslinya itu itu yang the killer. Ya, kalau ini aduh kasihan teman-teman. Memang benar kalau dibilang patah ya benar. Siapa yang DM saya? Kalau emang Bapak apa ini? Chandra, kalau emang Bapak punya peri kemanusiaan, saya boleh minta tolong. Nggak begitu cara minta tolong. Nggak begitu cara minta tolong. Tolak angin Bang Edi bukan ya? Bang Don, Iya, iya Gimana sih? Kak.
Tapi Bang, ini Bang Don, kok kira Prof. Ebran? bukan, kirain aku Bang Edi. Suaranya mirip-mirip soalnya. Celoteh, halo Mister J, malam teman-teman semua. malam. Kenapa ada tappingan seperti itu? Silakan disapa-sapa teman-teman. malam Bang Sloteh. Malam semua yang di atas. Mana Bang Zi? Ya, selamat malam. Mau ikut gibah. Gibah. Maaf, kita bukan sedang gibah ya. Iya. Jadi apa Mister J nih judulnya nih hari ini? Judulnya banding siap. Oh iya. Ya, Prio mah harusnya udah banding ya Mister J ya, karena kemarin Jumat kan ya. Sibuk, Ya Mister J. sibuk. Apa di book tuh? Orang sibuk apa? Sibuknya banyak pekerjaan. Oh iya lupa Mister J. Banyak kalau sebelum kasus Pauman tuh Mister J ada Bang Tony nanganin kasus pembunuhan putri tuh. Yang polisi tuh, Alfian Sinaga tuh Mister J. yang polisi tuh kan. Polisi tuh. Mulus mukanya nggak Pak? Mulus ganteng. Iya. Iya. Gitu. Jadi kalau cari yang mulus yang dekat Indramayu berbarengan dengan kasus Pauman itu ada Mister J. Dan kita tidak apa ya? Ya mendukung mengungkapkan kasus ini. Jadi kita tidak nyerang ke pengacara lawan karena Bang Doni waktu itu pegang korban ya. Kita nggak nyerang pengacaranya, kita hormati. Bahkan setelah sidang kita ngobrol, saya kasih semangat gitu. Saya wawancara, saya doain sehat selalu. Clear itu bagus. Seharusnya kan begitu keluarga korban menghargai pengacara Harusnya. untuk mengungkapkan pelaku sebenarnya kan itu. Iya, seharusnya. Benci sama pelaku boleh lah karena tetap marah itu ada manusiawi ya Mister J ya. Dengan pengacara kan seharusnya saling menghargai sama rekan sejawat begitu Mister J. Iya, itu yang selalu saya tekankan. Jangan merendahkan, saling menghargai, saling menghormati. Susah kalau kita ngomong dibilangin kita gerombolan. Aku nggak apa-apa dibilangin begitu. Namanya gerombolan peduli keadilan, ya nggak? Betul. Cuma saya masih penasaran nih Mister J. Dari pengacaranya Prio kan selalu mengungkapkan bahwa Prio itu kan dikorbankan. Menurut pendapat Mister J atau teman-teman yang di Komal ini, benar nggak sih Prio itu dikorbanin gitu? Benar. Siapa yang ngorbanin tuh Mister J? Benar. Dia harus ungkapkan itu masalahnya di situ. Karena versinya mereka itu Bang Tony yang ngorbanin tuh, ngorbanin Prio. Bisa ketawa aja, lucu. Bisa aja. Iya. Kalau saya agak berbeda dikit kalau saya. Iya. Gimana? Kalau saya masih meyakini dia terlibat dari awal perencanaan. Siapa tuh? Prio. Oh Prio. Bukan dikorbanin, emang dia terlibat dari awal perencanaan kalau menurut saya. Tapi skenario dia jadi orang yang tertinggal jejaknya di situ. Skenarionya begitu. Nah, itu bahasa halusnya. Iya kan pertanyaan saya sederhana Mister J ya. Kebetulan kan di Komal biar juga ada pelurusan isu nih. Gimana mau dikorbanin Prio? Karena sebelum Bang Tony gabung dia sudah ngomong ada pelaku lain, Ririn tidak terlibat. Sampai dicabut kuasanya di Bang Tony itu masih sama ceritanya. Ini dalam hukum itu siapa yang mengucapkan atau mendalilkan maka dialah yang harus membuktikan, ya nggak? Oh. Kalau dia mengatakan bahwa Prio itu dikorbanin, nah, dia harus tunjuk orang lain yang tidak ada kaitannya.
Ya, Ya, jangan terus nunjuk Tony, salah itu. jadi kalau saya boleh berpendapat nih, Mr. Ji ya, bernarasi sedikit ya. Jadi Bang Tony itu kan taunya Ririn tidak terlibat itu kan dari Prio. Nah, terus juga ada pelaku lain juga kan dari Prio. Maka untuk membebaskan dan membuktikan Ririn tidak terlibat ini, 4 pelaku ini bener nggak sih ada kan gitu. Maka kan Iya. kita dalam dengan Prio dan Ririn. Nah, mungkin nih ada orang yang melihat bahwa kok Bang Tony fokusnya di Ririn gitu, belain Ririn, kok Prio nggak dibelain. Nah, padahal itulah kesalahan besarnya saya bilang. Kenapa? Karena dengan fokus mengungkapkan 4 pelaku lain dan memang benar ini ada orangnya, maka secara tidak langsung Prio pun akan mendapatkan keringanan hukuman. Karena apa? Karena pelaku yang lain terbukti ada gitu. Kalau sekarang ya sulit, siapa lagi yang mau dibuktikan? Kan Prio udah ngaku membunuh bayi, sudah mengakui menyiapkan alat, menjual perhiasannya, ikut menguburkan, bahkan mengaku menggotong mayat. Ya terus mau gimana lagi? Apakah sekarang bukannya Prio yang dikorbankan kan gitu? Cuma yang mengorbankan siapa saya nggak tahu, Mr. Ji, no comment ya. Itu jadi menurut saya sih Prio dipanas-panasin, dikomporin bahwa lu tuh nggak dibantu sama Bang Tony membantu Ririn aja. Kalau versi saya nih, menurut saya sih begitu. Maka tergoda ikut alurnya mereka gitu. Padahal dengan ikut alurnya mereka ya bunuh diri. Ini kasus seperti ini tuh baru kali ini. Jadi ada 2 tersangka atau 2 terdakwa dengan kasus yang sama, dakwaannya sama, ya kan? PH-nya itu bisa beda-beda, kemudian bukan saling deh, berlawanan pendapat. Harusnya ini kerjasama, harusnya bisa mengungkap kebenaran. Tapi kan nggak mau. Ya, betul. Tapi begini, Mister, saya sempat melihat VT yang lewat, kalau nggak salah sketsanya itu tempatnya itu ada di persidangan. Saat itu ada pengacaranya Prio bersama Prio, tapi Prionya nggak kelihatan, hanya kelihatan suaranya aja. Kayaknya tuh handphonenya tuh kayaknya ada di bawah atau di mana gitu. Itu kayaknya direkam. Saat itu Prio itu sempat bilang, ini ada yang telepon-telepon ngancem-ngancem itu gimana gitu kan. Jadi saya bukan cuman Prio itu dapat panas-panasan ya Bang Coloteh, kalau ini pendapat saya ya ketika melihat rekaman itu. Artinya kemungkinan besar jika benar ada pelaku lain ya, kemungkinan besar si pelaku itulah yang meneror Prio. Kalau emang ada ya, kenapa saya bilang sekali lagi nih, orang banyak menentang saya kalau saya bilang ada, saya masih yakin ada pelaku lain. Dasarnya ada. Dasarnya itu foto olah TKP yang ada 4 botol minuman itu. Yang 1 sudah terbuka, yang 3 belum. Itu bullshit kalau nggak ada DNA-nya. Orang dia nggak pakai gelas kok minumnya. Ada itu ya? Ada, Mister. Itu saya sayangkan, kenapa Pak Tony nggak ngambil itu? Itu yang saya tanyakan langsung sama Niko itu, Mr. Z. Pada saat Bang Niko naik. Kan daripada harus menghadirkan foto-foto amannya yang TKP ya, pas olah TKP ya, Mbak Pia. olah TKP iya, itu indikasi adanya pelaku lain itu kenceng itu di situ. Ngomong terus beliau nanti aja ngomong angel loh. Siap, Mister, siap. Enggak, aku mau bilang yang begini itu sudah masuk di pengadilan apa belum? Masuk di dalam proses pembuktian apa belum? Tapi kalau sudah saya tanyakan ke itu kan semua di luar daripada persidangan. Maksud saya di sidang itu masuk apa belum gitu loh. Loh, memang nggak masuk ya, Mister, tapi itu kan foto-foto olah TKP. Rasanya nggak tahu ya. Jadi saya tahu nih. Kalau kondisi kayak gitu bisa nggak Bang Tony itu minta dihadirkan foto-foto olah TKP, Mister? Bisa. Karena itu kan beredar di ini, Mister.
beredar di dunia maya foto-foto olah TKP itu, Mister. Sepotong biar bisa dijawab. Kalau ngomong ngelantur terus sampai Jakarta, aku ya nggak dengar. Kan tadi bilang bisa nggak? Saya jawab bisa. Jangan disambung dulu. Bisa, bisa. Tapi perlihatkan ke ini. Kalau nggak, Toninya nggak tahu kan repot, ya nggak? Ya, Nah, makanya itulah yang dikatakan di jam-jam krusial, ya kan? Di jam-jam krusial. Kalau jam-jam krusial harus bukti material, jangan ada yang dihilangkan. Nah, ini masalahnya di kasus ini adalah kalau itu tidak menguntungkan, itu nggak dinampakkan. Betul tidak, kawan? Nah, betul Mr. G. Itu kan si Niko itu kan dimintai keterangan kan Hmm. sama pihak kepolisian kan. Masa iya dari keterangan itu yang seharusnya sudah jelas di situ yang menggambarkan bahwa ada pelaku lain banyak dari CCTV. Makanya saya tanyakan pada saat Niko itu naik ke Komal Mr. G, saya tanyakan sama dia karena dia bercerita tentang pada saat pendobrakan di sore hari itu. Saya tanya, di situ ada berapa Aqua itu? Dia bilang ada lebih dari 2 Aqua itu Mr. Z. Terus juga dia bilang ada lebih dari 2 bungkus nasi. Yang satu sudah terbuka, yang 2 masih utuh. Itu saya tanyakan sama Bang Niko. Dari situ kan seharusnya kan keterangan yang diambil dari Niko itu kan seharusnya dari pihak penyidik sudah mengerti dong. Apa yang sudah diberikan keterangannya dan melalui Prio bahwa Prio pernah menyebutkan ada pelaku lain, kenapa dipukulin? Itu kan pengakuan Prio pada saat turun membopong Ririn ditanyakan sama media kan. Kenapa Prio Nah, kamu tidak mengaku? Saya dipukulin. Loh, kok dipukulin? Kan itu yang lewat VT-VT-nya. Seharusnya dari situ dari pihak penyidik sudah banyak gitu loh. Kalau memang mau mengungkap gitu kan. Karena memang sengaja ingin dihilangkan pelaku lain dan selipnya ada di CCTV 0501. oke, kalau begitu, Re, tolong disapa dulu ada Prof. Imran, Re. Selamat malam Prof. Bang Ai. Malam, Prof. Malam, malam. Bang Ai, Bang Malam Ai. Mr. Ji, Bang Ari, kopi, buat warung, kayak Malam, Mr. G. tolak angin, wae, baca lote. Lanjut Mr. Ji, lanjut. Kalau tak lanjut nih, saya kembalikan ke Ari. Lanjut, Re. Nah iya Mr. Ji, dari situ kan sudah kelihatan seharusnya apabila memang penyidik benar-benar sesuai dengan prosedur dan tidak ada yang dilindungi, ya kan? Ya, Seharusnya kan bisa dari situ, dari CCTV. Oh ternyata ada CCTV di 0501. Ternyata bukan mereka berdua. Walaupun sekarang diakui, seharusnya dari pihak JPU juga menekankan itu dong. Ditanyakan. Lah ini badannya aja beda dari Prio. Diukur langsung sama Bang Pepen itu. Turun langsung ke TKP Bang Pepen. Diukur bawa meteran itu Bang Pepen, Mr. Z. Sampai detail seperti itu Bang Pepen. Tingginya Prio berapa sih? Paling tinggi Prio itu 155 sampai 160 lah kalau menurut saya. Dan tinggi dari gerbang itu berapa? Sudah diukur sama Bang Pepen. Dari apalagi dari handphone Epan ternyata disita, dijadikan barang bukti. Keterangannya Ibu Teti bahwa di situ pernah mengatakan adanya yoga di situ dan adanya Joko di CCTV 0501 dan Aqua itu ada 4 biji di situ, nasi bungkus ada 3. Kalau feeling saya nasi bungkus yang tersisa 3 itu memang itu Prio, Ririn, dan Joko sisanya. Hari-hari terakhir itu. Kalau yang dipesan sama almarhum atau almarhumah Eis, yang ayam bakar 5 itu sebelumnya kan, posisi mereka mau datang atau sudah datang itu.
Jadi sisa nasi bungkus yang lebih dari 2 dibilang sama Niko, yang 1 sudah terbuka, yang 2 masih utuh. Itu saya tanyakan pada saat itu. Nah, seharusnya kan udah jelas dari sini gitu loh. Jangan ada lagi yang memang, nah berarti ucapannya dari Bang LD lagi. Sudah jelas, iya, walaupun Bu Teti sudah mencabut keterangannya. Seharusnya kalau memang benar-benar penyidik itu kan sudah jelas itu. Kok Prio menyebutkan nama orang lain dari situ? Kenapa tidak ada pengembangan? Inilah yang saya pernah ngalamin kasus pembunuhan seperti ini. Kenapa tidak adanya pengembangan? Kalau 1 orang ya 1 orang aja. Sebetulnya sudah terang benderang. Kalau mau. Apalagi ditambah keterangan LD, pengacara yang sebelumnya. Ada CCTV di situ yang merekam, ada 4 orang di screenshot itu, ada di BAP lama. Loh, kenapa tidak ada BAP itu sekarang? Dari sidik jari, 25 sidik jari, oh wajar kalau misalkan nggak terdeteksi. Karena memang bukan ahlinya, bukan dokter inafisnya Mr. G. Kan tidak bersertifikat kan? Wajar kalau nggak kebaca. Terus yang kayak gini yang harus kita terima gitu loh. Kalau saya pribadi itu saya cuma mikir apa? Saya takut kalau misalnya proses hukum selama ini seperti ini sampai ke depannya tidak menutup kemungkinan kok. Entah keluarga kita, entah teman kita, entah tetangga kita, entah saudara-saudara kita. Mau kayak mana mau diperlihatkan hukum yang seperti ini terus? Ditambah lagi saya bilang, sepertinya mereka ini memang sudah apa ya? Ya memang dari dulu seperti ini gitu loh kan. Cuman yang bisa mengambil keputusan hanya hakim, hanya JPU, hanya penyidik-penyidik yang profesional. Hakim yang memang berpegang teguh sama sumpahnya kalau Prof. Emran bilang. Kalau cuma mau lepas tangan sesuai dengan tugas mereka, penyidik tugasnya sampai P21, sudah P21 udah angkat tangan, urusannya kemana? Ke JPU. JPU sampai nuntut, sudah nuntut. Urusan hakim mau memutus. Walaupun barang bukti seperti ini yang dihadirkan, masih bisa diputus ternyata. Terus kita mau percaya sama siapa kalau penegakan hukum seperti ini, Mr. Z? Terima kasih, Mr. Z. Oke, kita sapa Bang Ai dulu. Bang Ai, Iya, Mister. gimana? Sehat? Aku sudah ngantuk. Ya, lagi baru selesai ngecek tugas akhir, Mister. Oke. Apa yang sudah dianalisa kemarin tuh? Aku nggak bisa buka ya. Nggak belum saya buka itu yang address baru, Mister. Sekarang lagi nyala tuh. Hah? Lagi nyala, Mister. Tadi baru diisi banyak itu sama Tevia. Oh, Bisa dibuka nggak? coba Tia, siapa namanya? Orang cerita. Siapa Jelita? Iya. Iya. Apa yang sudah kamu ini dari Apa itu? coba dibaca nih. Polisi tangkap 2 pengedar UU di Genuk, Semarang. Ini contoh aja ya, contoh. Contoh itu maksudnya baca nih. Polisi meringkus 3 pelaku pemerkosaan di Semarang. Ya, lihat tuh tahunnya itu, tahun-tahun gila itu. Ini 2019 ini saya pulang pondok ini Mr. C. Ya, tapi mulus semua kan? Mulus kan? Ya mulus.
Nah, terus itu kalau yang tertutup wajahnya ini artinya apa, Ri? Nok biasanya. Rontok itu gigi ya. Di usia di bawah umur. Di bawah umur, Di tepat. bawah umur. Mantap. Makanya saya harus melindungi orang-orang yang masih di bawah umur, oke? Pinter. Kok bonyok? Bonyok itu ya diperlihatkan. Gimana cara menghilangkannya nih? Ini, makanya kita bisa ngomong begini tuh karena apa? Gitu loh maksudku tuh, teman-teman ya. Nah, bandingkan dengan yang ini, teng-teng. Apa ini? Bukan dianiaya, Kalau dibandingkan pas habis ditangkap masih mulus, Mister. Iya, Giginya rontok. itu bukan disiksa, Mr. G. kenapa? Nah, sebelah mah nggak ada penyiksaan, itu bawaan lahir. Nah, itu Prio pas ditangkap lagi sakit gigi. Iya, bawaan lahir itu. Bawaan lahir udah monyong gitu ya. Bang Celote. Ada Jadi moli dong. Karena sebelah Rio salah berteman katanya. Kanduk tawon itu, kanduk tawon. Mr. Ji, saya mau nanya sama Bang Celoteh nih. eh, Ya, iya, ini nanti ada Prof. Emran, ada Bang, boleh menjawab ya, ada tolak angin, situ muncul tuh boleh. Boleh semua nih, teman-teman kita sharing aja di sini ya. Saya izin mau nanya sama Bang Celoteh, Mr. Ji. ya, Bang. Silakan, silakan. Bang Celoteh, izin saya mau nanya nih, Bang. Prio itu hubungan sama keluarganya itu kira-kira Bang Celoteh tahu nggak? Saya jawab katanya ya, karena saya kan dengar dari Prio langsung ya. Sampai sebelum cabut kuasa, Prio itu tidak ada yang pernah mengunjungi, baik dari saudara, teman atau siapapun, tidak ada yang mengunjungi Prio. Oke, izin Bang. Ya tuh. Kalau ini kalau abang tahu aja ya, Bang Celoteh tahu ya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, Bang. Saya cuma memastikan aja ya. Kalau dari situ memang sudah kelihatan itu ya. Maksud saya sebelum adanya kejadian ini, kira-kira ada informasi nggak tentang hubungan antara Prio dan kakaknya dengan keluarganya itu? Prio ini diurus apa enggak sih gitu loh? Apa memang dibiarin bodoh-bodoh amat gitu, ibarat ngomong kasarnya itu? Kalau itu sih saya tidak dapat info ya, belum dapat info valid itu. Cuma memang Prio itu kan sering jadi disuruh-suruh sama orang lah di situ. Bahkan ya saking apa ya, saking nurutnya itu hal-hal yang ya susah begitulah. Saya nggak mau hal-hal negatif ya, tapi ya tetap ada informasi seperti itulah, Bang. Kalau di Indramayu tuh mabok tuh udah biasa gitu aja. Oke, makasih Bang Celoteh. Yang Celoteh nanya. Enggak, saya lanjutkan. Coba saya dulu ya, mumpung nyambung ya. Jadi Bang Celoteh mau nanya lah ya. Menurut Bang Celoteh, pertanyaan saya satu ya, apakah Denis itu tinggalnya di asrama BTN Pebagri sehingga dia mengatakan bahwa itu Prio adalah teman kecil? Itu satu ya. Yang kedua, apakah kasus ini sudah dilaporkan ke Komisi 3 DPR RI? Mohon infonya. Oke, kalau tinggal bener itu satu komplek itu Ririn, Prio, Evan, terus Awek, siapa lagi Japra ya kalau nggak salah. Terus itu memang satu komplek. Jadi kalau Ririn tinggal di situ tuh karena memang dia menikah dengan orang Pepabri. Ririn kan aslinya kan Penganjang. Nah, mengenai dilaporkan ke Komisi 3, secara pasti suratnya saya tidak pernah. Kalau Bang Tony sih tidak pernah ya. Tapi Effendi pernah ngomong sama saya, itu pernah
melaporkan. Cuma nggak tahu tandanya karena saya juga tidak didalami ya. Bang Joloteh, mau nanya yang tadi yang keterangan Prio yang katanya nggak pernah dikunjungi itu keterangan kapan itu? Barusan atau bagaimana? Waktu masih kuasanya Bang Tony, kan saya kan nanya. Oh, sebelum mencabut berarti ya? Sesaat sebelum mencabut. Jadi kalau boleh dibilang itu kunjungan pertama itu ya pada saat mencabut kuasa itu. Karena kan itu kan ya terus terang aja ketika butuh rokok kan kemarin juga kita belikan tuh 1 slop buat Rio, buat Ririn kan karena mereka kan dari kalau Ririn kan dikunjungi nama ibunya tuh rutin ya. Nah kalau Rio memang selama ini kata Prio itu tidak pernah dikunjungin sama tidak ada yang ngunjungin lah gitu aja. Oh, dikunjungi sama warga masjid karena dia kan marbot. Ini Bang Celoteh nanya, ini kan kemarin saya cek di SIPP ternyata kan secara formal Bang Tony itu masih kan jadi PH-nya Prio. Insya Allah masih, insya Allah masih. Iya kan belum belum bisa kan katanya mau dicabut tapi nggak bisa kan ya ditolak hakim kalau nggak salah betul nggak itu? Enggak, kalau secara formal kan kuasa itu kan sampai ke PN ya, sampai sidang pertama ya. Pokoknya Hah? sampai putusan itu Bang Tony masih. Banding juga kan Bang Tony masih. Masih. Bukan Prio nih Prio. Oh, Prio. Iya, Eh, karena kalau lihat di SIPP itu nama Bang Jerry sama nama Bang Tony masih menempel sebagai PH-nya Prio. Sementara Ririn itu hanya berdua, Bang Jerry sama Tony aja. kalau saya lihat kemarin isi PP enggak aja. Cuma satu kayaknya. Masih. Coba coba Itu ya. dilihat lagi deh. Dicek Masih dulu, cek sampai dulu. sampai di apa yang di MA juga masih tercatat 3 nama. Oh coba ini info baru nih Bang. Kemarin saya nggak merhatiin, cuma memang saya baca itu aja ya satu pengacara tuh. Coba saya cek ya. Kalau banding ya yang muncul cuma Sebentar, satu saya sambil cek. pengacara. Nomor 48 kan punyanya Prio. Iya. SIPP. Sambil nyari saya ke Prof. Emran. Izin ya, Mister. Yo, Masih Prof. tuh Oto Suyoto, Tony sama Ruslandi. Pengacaranya masih terdaftar. Tapi kalau lihat berkasnya Ririn tinggal 2. Izin Prof, mau nanya Prof. Prof, kan di dalam putusan itu salah satu saya lupa di halaman berapa itu tapi menjelaskan bahwa ada hasil laboratorium dengan nomor surat 6663/F apa gitu ya pokoknya ya. Nah, tetapi itu hasil laboratorium itu berbeda dengan hasil laboratorium yang lain. Misalnya di laboratorium di hasil pemeriksaan sidik jari itu dijelaskan secara detail apa isinya itu, Prof. Lalu kemudian yang di nomor 6663 itu hanya dikatakan ada suratnya, tapi tidak dijabarkan apa isinya gitu. Hanya bilang itu dilampirkan, tapi tidak dijabarkan apa isinya. Nah, seandainya Prof, seandainya surat itu tidak pernah dipegang oleh pengacara, hasil dari laboratorium itu tidak pernah dipegang oleh pengacara, tapi ada di putusan. Nah, pada saat mereka banding, Prof, bisa nggak pengacara itu meminta hasil dari laboratorium forensik dengan nomor yang sekian 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 gitu, Prof? Demikian. Kak Via, nanya lagi dulu, saya lagi makan soalnya. Terus saya jawab deh, tapi saya udah ini sih. Udah paham lah. Ini dulu ya, makan bentar ya. Siap, siap, siap.
Kalau gitu saya ke Bang Celoteh nih. Bang Celoteh, aku boleh nanya nggak nih? Boleh. Bang Celoteh, sepengetahuan Bang Celoteh, dokumen dengan nomor 6663 itu berkasnya dipegang nggak sama Bang Tony? Nah, kurang anu tuh. Aku kurang teliti deh itu. 663 tuh. Memang ada kalau nggak salah nomor itunya. Cuma kalau detailnya saya nggak baca ya. Coba besok aku ini ya, aku cek ya. Nanti aku Ya, soalnya itu ada di putusan, tetapi apa isinya itu tidak dijelaskan. Cuman kalau berbeda dengan berkas-berkas yang lain ya, misalnya berkas sidik jari itu cukup detail dijelaskan isinya. Lalu kemudian CCTV juga lumayan detail. Hasil dari laboratorium CCTV juga lumayan detail. Lalu kemudian hasil lab DNA juga lumayan detail gitu ya. kayaknya Tapi kalau berkas satu itu enggak ada gitu detailnya. Jadi apa isi dari berkas itu nggak diketahui, cuman disebut aja di dalam putusan. Gitu Bang Celoteh. Oke. Siap, aku belum baca sedetail itu, belum, baru cetak kemarin itunya tuh putusan tuh. Berarti duluan saya ya. Karena saya terus terang aja tidak mau terlalu masuk ke dalam ya. Saya hanya sekedar tahu aja. Saya takutnya keceplosan ngomong gitu. Mana enak kalau nggak ke dalam. Gabung ini dalam tanda kutip ya tidak masuk ke material. Jadi saya berani ngomong. Kalau yang masuk-masuk itu saya kadang-kadang takut salah ngomong gitu aja. Karena kan rahasia bos saya gitu. Takut salah ngomong. Bang Celoteh, titip Bang aja. Celoteh itu kertasnya itu berlogo nggak? Kertas putusan. Dan Om ya. Sebentar saya lihat dulu deh. Aku nggak teliti. Karena di Subang waktu itu berlogo ya Mbak Pia. Termaknya. Iya, ada watermarknya. Oh, nggak salah sih nggak ada ya watermarknya ya. Sebentar daripada saya salah jawab ya. Nggak, kalau yang nggak ada watermarknya itu biasanya tuh misalnya dari setelah putusan mungkin berkasnya dibagiin satu-satu itu. Biasanya itu nggak berlogo. Tapi kalau yang udah di-upload di website itu baru berlogo. Bukan berlogo ya maksudnya, ada watermarknya lah. Itu. Dan memang ada berbeda halaman. Kemarin juga dapat informasi dari Prof. Emran. Jadi mungkin ada kayak koma, ada kalimat-kalimat yang ini tuh bisa jadi tuh mengurangi halaman. Ya kan? Dulu kan kita tanya ya, kenapa ini halamannya ada yang sekian, ada yang sekian gitu, berbeda halaman di putusan Subang kalau nggak salah ya, Bang Kopi Pahit ya. Nah, itu mungkin ada typo atau ada apa itu jadinya agak berkurang gitu yang saya dapat info kemarin. Dan pakai kop ya, pakai kop ya. Pakai kop. Ada logonya. Nggak ada logonya. Ya berarti hasil Watermarknya persidangan. juga nggak ada. Hasil yang di persidangan kayaknya itu yang dikasih sama kayak kasus Subang juga begitu kan, pertama kita dapat putusan itu kan gak ada logonya. Iya. Tapi yang kita print di website itu ada logo, ada watermarknya. Aduh, saya sih kemarin ngeprint saya nggak merhatiin banget ya. Kayaknya sih nggak ada loh. Oke, nggak penting itu mau ada logo, mau ada tidak. Yang penting itu alasannya benar, itu bagus. Kalau alasannya nggak benar itu yang bahaya itu. Iya, saya juga baca, salut sama Mbak Jelita nih, luar biasa. Duh, dari kemarin-kemarin kan memang dia biasa di luar. Iya. Kalau saya mah kasih kan dengerin Bang Tony jelasin aja, Mr. Ji gitu. Jadi kasihkan dengerin Bang Tony jelasin udah, jadi males baca. Gitu.
Bang Celoteh, kalau Mbak Warung ini dulu di kasus Subang dia sangat kritis. Makanya Oh kita dia, makanya dia kita malah cocok. legal. Dia pengacaranya. Oh, wah, pantas luar biasa. Ini saya buka, Wes. saya ikut Komal itu baru di Mr. G. Pertama kali saya ikut Komal, walaupun dulu saya ngawal kasus Peggy. Saya baru pertama kali ikut Komal itu di Mr. G. Tuh, dulu-dulu nggak nongol. Begitu Mr. G ini luar biasa pengalaman pertama di Mr. G ini. Coba Bang Ai, coba tanya Bang Ai pengalaman pertama di mana? Terkait apa, Mister? Komal. Kayak Komal. Komal Terkait sama main dia tuh di TikTok. YouTube. Bingung tuh apaan tuh. Nggak ngerti. Saya pikir Zoom, Mister. Akhirnya nanya. Ya, akhirnya kasih tahu. Oh, itu di TikTok lah. Udah bikin akun TikTok itu. Ya, pertama naik kayak begini di mana? Oh, yang ini pertama nggak bisa naik kok gitu. Nggak ngerti tombolnya. Karena pertama buka TikTok pakai browser ya. Bukan pakai aplikasi. Iya, pertamanya di Komal siapa? Komalnya Mister lah. Oh, tuh. Berarti nih, ya, ini pengalaman lah ya. Kok nggak nanya saya? Alah, kamu paling ngintip-ngintip doang. Males. Tapi Mr. Z, Ya. di putusan itu yang saya lihat itu bahkan ada momen-momen penting ya. Tapi nggak tahu deh, saya kan ngeprintnya tuh dari Aman 279 ya, Mister. Di atasnya saya kurang tahu, tapi kurang lebih biasanya sama karena kayaknya copy pastean itu dari atas ke bawah itu ada yang di copy paste itu. Karena titik komanya itu sama banget persis. Typonya juga sama gitu. Jadi di momen-momen penting ya, Mister. Di momen-momen penting itu ketika selesai mandi, selesai penguburan, lalu mereka pulang mandi dan kemudian balik lagi ke TKP untuk ambil mobil Corolla itu. Nah, di momen itu tuh tidak ada jam-jam pastinya, Mister. Nggak ada jamnya sama sekali. Nggak ada inian jam. Padahal itu tuh momen-momen penting tuh, Mister. Terutama di timeline ya. Harusnya saya rasa membuat kronologi itu bukannya harus pakai timeline juga, Mister. Harus dibuat timeline. Gitu nggak sih, Mister? Nah, pas momen-momen itu tuh nggak ada sama sekali, Mister. Entah ya, mungkin ada di persidangan. Saya rasa di persidangan ada sih. Atau di BAP-nya mungkin ada gitu ya. Tapi di dalam putusan itu nggak ada, Mister. Sementara kan yang di-upload di website itu kan putusan ya, Mister. Putusan yang di-upload di website. Nah, itulah yang mungkin yang dipelajari atau yang dilihat oleh masyarakat, bahkan dipelajari mungkin kalau buat apa namanya? Kayak banding dan lain-lain itu kan pasti yang diambil yang dipelajari kan dari putusan ya, Mister. Nah, sementara di momen-momen krusial itu yang bisa menimbulkan bentrokan dari waktu-waktu yang mereka catat di pergerakan mereka itu, nah itu nggak ada ininya, Mister, nggak ada waktunya, nggak ada jamnya. Itu, Mister, Iya. yang saya dapat tadi. Ini nanti biar Prof Imran yang analisa. Ini kan kalau putusan hakim itu kan putusan hakim ya. Putusan hakim itu kan yang membuat hakim dari berbagai pendapat itu. Nah, yang banding nanti kan jaksa. Jadi kok nanti nggak ketemu loh kawan-kawan. Bang Pepen naik lah Bang Pepen. Aduh, Bang Pepen. Dari kemarin sore saya ini naik dulu Bang Pepen. Mana nih? Bang Pepen naik dulu Bang Pepen. Ini mau di Waduh, Bang Pepen, saya ngeprint dari 279, Bang Pepen. 268. Makanya kalau ada ini menarik nih. Yo Bang Pepen. Apa itu yang dimaksud dengan nomor genap-genap itu Bang Pepen? Kode alam. Iya, kode apa itu kok saya itu lagi nggak tahu nih. Silakan. Ya kan tadi kan Mbak Juwita itu nyinggung soal masalah timeline. Ya.
Kalau itu sih dibaca aja di halaman 268. Dua orang terpidana ya pakai 68 lah ya. Oh, berarti Bang Pepen ada waktu-waktunya di situ ya, di halaman 268 ya Bang Pepen? Nah iya, ini kan menimbang bahwa selanjutnya dinilai sebagai alat bukti surat. Sebagai surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Yang pertama, surat pernyataan saudari Maulidia 2 September 25 tentang permintaan anggota Polres Indramayu untuk membuka video rekaman CCTV yang terdapat pada rumah saya, maksudnya rumah sebelah kanan TKP. Dari tanggal 28 Agustus 2025 pukul 23.34 sampai 30 Agustus 2025 pukul 23.58. Cuman yang terjadi, yang diperlihatkan di persidangan itu kan nggak semuanya ditampilin. Dengan alasan katanya yang lainnya nggak bersesuaian. Karena begitu lamanya yang tidak memungkinkan sampai berjam-jam ditampilkan di persidangan. Kan itu alasannya kan. Padahal kan kita tahu kalau yang namanya rekaman CCTV itu kan juga bisa dipercepat. Bisa 1 kali 10, bisa sampai 1 kali 20. Artinya bagaimana rekaman CCTV itu yang sebenarnya 1 jam itu kita buat dengan percepatan itu supaya 10 menit. Itu kan bisa. Sehingga nanti semua juga ikut menyaksikan, dipercepat. Oh mana nih yang bersesuaian. Kalau ini kan enggak, suka-suka dia punya selera. Dengan alasannya yaitu tadi, karena enggak bersesuaian. Nah sementara kalau dari hasil forensik, memang di situ dijelaskan kontinuitasnya, kemudian tidak ada sisipan, tidak ada penambahan frame-framenya itu. Ya memang betul, memang tidak ada. Cuma yang jadi persoalan itu bukan masalah ada tidaknya itu sisipan. Yang kita harapkan itu adalah kontinuitasnya itu loh. Misalnya itu CCTV itu berapa jam ya sebetulnya? Oke, 1 kali 20, 1 kali 24 jam atau 1 kali 12 jam misal. Ya ditampilkan semua selama 12 jam itu. Persoalan nanti itu frame-framenya itu ada tidak yang bersesuaian, ya tinggal dipercepat. Maka tadi saya bilang, misal yang sebenarnya itu 12 jam. Bagaimana durasi 12 jam itu kalau kita tampilkan di persidangan itu agar supaya bisa mempercepat durasinya itu ya dipercepatnya misal 1 kali 20, 1 kali 24. Nah sehingga kalau misal 12 jam itu bagaimana kalau dipercepat itu hanya cuman memakan waktu 30 sampai 60 menit itu kan bisa. Nah kemudian yang berikutnya nih surat pernyataan saudara Dudung tanggal 2 September 2025 tentang permintaan anggota Polres Indramayu untuk membuka video rekaman CCTV yang terdapat pada bengkel saya, samping toko korban Budi, dari tanggal 29 Agustus 2025 pukul 10 sampai dengan 31 Agustus 2025 pukul 8. Jadi artinya semuanya itu kalau memang ya benar-benar mencari kebenaran material, ya tinggal ditayangkan aja. Nggak usah pakai alasan karena itu waktunya lama. Itu ya masalah rekaman CCTV. Yang berikutnya sebagai pertimbangan hakim tentang ini menimbang bahwa yang merupakan kualifikasi bukti elektronik inkasu yaitu sebagai berikut. 1 diantaranya adalah informasi elektronik dan hasil elektronik pada handphone Redmi A5 IMEI 1 sekian-sekian, IMEI 2 sekian-sekian, beserta 1 unit SIM card Telkomsel atas nama Ririn Rifanto. Tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, yaitu tidak adanya informasi digital berupa kontak atas nama korban Budi dengan nomor 087727473139 yang diberikan data investigatif tersebut oleh penyidik. Pertanyaannya, bagaimana dan dengan cara apakah
yang disampaikan oleh penyidik itu adalah benar bahwa informasi elektronik itu adalah milik atas nama Ririn. Sementara yang bersangkutan ketika dikonfirmasi tidak mengakui bahwasanya itu bukan miliknya. Lantas bagaimana caranya untuk bisa memastikan mana yang benar? Yaitu tadi, makanya butuh keterangan saksi ahli. Dari mana? Ya dari penyelenggara jasa telekomunikasinya itu. Apakah memang itu betul memang atas nama Ririn? Kemudian kapan email tersebut itu didaftarkan? Kan kelihatan itu. Itu masalah email. Yang berikutnya ini, yang baru-baru ini saya menginvestigasi ada beberapa keterangan dan barang bukti yang insya Allah nanti itu akan dijadikan sebagai bukti baru ini. Nih si hakim nih yang ngomong nih dalam putusannya. Bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 pihak kepolisian mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP dengan hasil penemuan 5 tubuh masing-masing dengan identitas sebagai berikut. Yang pertama Budi Awaludin, WNI, yang berdasarkan surat kartu keluarga nomor sekian atas nama Kakak Budi Awaludin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 7 November 2025 dengan nik sekian. Begitu juga Sahroni Sarjana Ekonomi, sama juga tanggal 7 November. Korban yang lainnya juga sama 7 November. Artinya di Dukcapil Kabupaten Indramayu itu telah menerbitkan kartu identitas korban itu per tanggal 7 November ya. Lantas pertanyaannya, apabila kemudian kita sekarang ini mendapatkan bukti keterangan saksi, bukti fisik tentang adanya bukti identitas, terutama KTP, pada saat ada seseorang yang mengaku sebagai pihak keluarganya, sebagai anggota keluarganya korban, dalam hal mengurus untuk menerbitkan atau untuk diterbitkan surat keterangan kematian, di mana surat kematian ini sebagai dasar untuk mengajukan diterbitkannya akte kematian. Jadi ada surat kematian, ada akte kematian. Surat kematian itu diterbitkan oleh pihak kelurahan atau pemerintah desa setempat. Nah, surat keterangan kematian inilah kemudian sebagai dasar untuk diterbitkannya akte kematian yang dikeluarkan oleh Disduk Capil. Namun yang menarik di sini adalah syarat utama untuk diberikannya surat kematian itu, syarat yang paling utama itu adalah apa? KTP. Ya. Sementara baru-baru ini saya dapatkan nih, udah saya simpan bukti surat kematiannya, bukti akte kematiannya, yang ternyata itu diterbitkannya tanggal 28 Oktober. Ya, surat kematiannya 28 Oktober, akte kematiannya 7 November. Ini polisi loh yang ngomong. Yang 7 November itu. Dan ini sebagai bahan pertimbangan hakim nih. Ya, di halaman 288 silakan dibaca. Lantas kalau begitu dari mana orang ini mendapatkan KTP korban? Katanya KTP korban dipakai oleh terdakwa waktu nginep di hotel. Ya. Jadi Mr. G dan teman-teman yang lain, jadi kalau membicarakan tentang hal-hal yang sudah diputus oleh pengadilan, kalau bagi saya pribadi, kalau saya sih tidak perlu diulang-ulang kembali ya, karena kita semua udah jelas lah segala macam bentuk kejanggalan dan sebagainya dan sebagainya.
Kalau saya sih lebih ini konsisten terhadap mencari pembuktian adanya pelaku lain. Selain daripada 2 orang yang telah diputus bersalah, di mana dalam putusannya 1 mati, 1 seumur hidup. Ya, itu tadi masalah surat keterangan kematian dan akte kematian ya. Nah, yang lainnya atau yang berikutnya, informasi yang saya dapat. Jadi saya sengaja menggunakan bahasanya informasi bukan katanya ya. Nanti diledekin lagi katanya bukan faktanya. Nanti ujungnya saya pun juga nanti dikatain toglo juga. Ya, ini menarik ini Mr. J ya. Nggak apa-apa, ini sengaja untuk sebagai permulaan pendahuluan saya sampaikan di Komal ini. Tapi nanti fakta konkretnya secara formilnya ya mungkin dalam waktu dekat ini saya sudah komunikasi dengan pihak Polda dengan pihak Barreskrim Mabes Polri. Jadi nampaknya nanti nggak pakai lama saya memang harus ke sana. Dan ini sekaligus sebagai sanggahan atau tanggapan telah beredar pemberitaan per hari ini ya, bahwa seseorang yang katanya masih sebagai kuasa hukumnya terdakwa, nah hari ini katanya sempat mampir ke Polda Jabar, sepulangnya dari sidang di PT UN Bandung, yang kemudian akan menindaklanjuti segala isu atau pemberitaan yang dianggap tidak benar tentang Ahmad Yani. Nah ini makanya saya suka nih hal-hal yang kayak begini nih. Saya suka Mister ya. Kalau pertarung itu ya memang sukanya harus bertarung ya. Nah tinggal kita sama-sama membuktikan, ayo siapa yang bisa membuktikan. Kalau memang Ahmad Yani itu memang tidak ada, buktikan ketiadaannya. Sanggup tidak? Begitupun dengan saya. Kalau saya mengatakan bahwa yang bersangkutan itu masih ada, saya juga harus bisa membuktikan keberadaannya. Nah, ayo sama-sama adu bukti. Nah, iya. Ya. Tuh, Mister. Ya, itu tentang masalah KTP tadi udah ya. Tentang masalah handphone juga sudah tadi, masalah itu handphone Telkomsel. Nah, tadi apa ya? Oh iya, itu informasi ya, informasi tapi bukan katanya. Bahwa setelah satu hari pemakaman, ya, 1 hari setelah pemakaman, itu sebagaimana kita punya adat atau kebiasaan ketika keluarga kita itu ada yang meninggal, jadi itu pada umumnya keluarga besarnya, rekan sejawat, tetangga dan sebagainya itu kan pada ngumpul tuh, Mister. Istilahnya kalau bahasa Indramayunya itu melek kan. Melek. Iya, tapi nggak tahu kalau orang Semarang apa katanya kalau melek kan. Jago. Iya. Biasanya tugur Nah, orang Jawa. itu ada di antara mereka yang mengaku sebagai bagian daripada keluarga korban, ya, baru 1 hari pemakaman ini. Ada menyampaikan nih kepada anggota keluarga yang lainnya. Ahli waris. Ya, saya belum bisa mengatakan ahli waris. Pokoknya untuk sementara saya lebih sukanya menggunakan anggota keluarganya lah. Ya, karena kalau langsung divonis ahli waris itu kan memang harus dibuktikan dengan bukti waris ya. Ada yang mengusulkan, ini menarik, ada yang mengusulkan bahwa, Ci, ini gimana nih harta peninggalan almarhum ini? Kalau sebagian kita wakafkan saja. Nah, ya nggak jadi masalah, kalau itu memang baik. Kalau memang sebagian itu memang diwakafkan, mau untuk dibikin tempat ibadah kayak masjid kayak atau apa, jadi setuju ya, saya setuju saja. Nah, kata anggota keluarga itu kan. Cuma jadi persoalan ini begini, ini ngomong-ngomong ini surat-suratnya pada kemana?
Seperti kayak sertifikat rumah, TKP, kemudian sertifikat ada kurang lebih 15 pintu itu tempat kos-kosan yang sudah puluhan tahun ditempatin atau disewa oleh para tukang jamu dan para tukang bakso yang umumnya dari Solo. Rumah yang di tetangga kecamatan, ya. Kemudian sawah, termasuk Bakaran. kendaraan. Pada kemana? Kalau memang itu rencananya mau diwakafkan. Oh, itu katanya sudah diambil pelaku dan dibuang di Sungai Cimanuk, katanya. Akhirnya anggota keluarga ini bertanya dalam hati, lah orang identitas pelaku aja belum tahu siapa pelakunya, ini kok langsung mengatakan dibuang ke Sungai Cimanuk? Dari mana dia, dari mana dia tahu, kan begitu loh. Nah, ini yang menarik, Mr. G. Nah, kalau saya sukanya yang begini-begini nih, ya kan? Nah, itulah kurang lebihnya, Mr. G ya. Lanjut. Jangan dulu, jangan Nanya dulu. boleh nggak? Ingat, Bang Pepen, apa tuh siapa yang lebih kompeten tentang mengurus surat kematian dan akte kematian? Nah, Nah, ini kan tidak ada, belum kedengaran warisnya kan? Siapa? Kalau yang namanya surat kematian itu sifatnya itu kan pemberitahuan yang pada umumnya atau yang biasanya itu disampaikan atau dilakukan oleh pihak anggota keluarganya. Kan biasanya kan seperti itu. Nah, namun di sini atau Dengan waris ya? namun dalam hal ini yang menyampaikannya awalnya atau yang pertama menyampaikan itu atas dasar permintaan dari mereka yang mengaku sebagai anggota keluarganya korban, minta tolong nih kepada RT untuk mengurus itu yang namanya surat kematian dengan syarat yaitu tadi kan KTP. Nah, diberikanlah itu KTP korban. Ya. Makanya pertanyaannya ini dari mana ceritanya kok dia yang megang KTP? Ya. Sementara setelah saya baca di surat kematian itu yang ditandatanganin oleh kelurahan setempat itu tertanggal 28 Oktober. Ya. Sementara dalam putusan hakim, nah, ini kan jelas tadi saya katakan tanggalnya 7 November itu baru diterbitkan itu KTP pengganti dari Disduk Capil. Ya, jadi yang diberikan ke pihak kelurahan itu berarti sebelum KTP penggantinya para korban itu diterbitkan oleh Disduk Capil gitu loh. Itu. Nah, itu. Izin Pak Bang Pepen, aku mau tanya nih mengenai surat kematian ya. Memang surat kematian dengan akte kematian itu memang berbeda. Saya punya pengalaman ngurus surat-surat kematian daripada orang tua saya. Nah, kalau tadi saya dengar dari Bang Pepen bahwa surat kematian itu dikeluarkan dari kelurahan atau dari perangkat desa setempat ya. Kenapa? Apakah berbeda surat kematian dengan orang yang meninggal wajar dengan orang yang meninggal tidak wajar? Saya punya dua pengalaman antara ibu dan bapak saya. Bapak saya itu meninggal di rumah, ya pokoknya meninggal di rumah gitu ya. Nah, itu surat kematiannya yang mengeluarkan itu dari puskesmas setempat. Lalu ibu saya meninggal di rumah sakit, itu surat kematiannya keluarnya dari rumah sakit. Lah, berarti kalau di daerah apakah berbeda? Surat kematian itu keluar dari kelurahan begitu, Bang Pepen? Demikian, Bang Pepen. Kalau yang dikeluarkan dari pihak rumah sakit itu menerangkan bahwa yang namanya manusia itu sudah tidak ada lagi nyawanya, sudah tidak bernyawa, alias mati, alias meninggal. Itu surat keterangan medis.
Surat keterangan medis ini nanti baru juga bisa sebagai pelengkap pihak kelurahan atau pihak desa untuk menerbitkan, itulah yang namanya surat kematian juga sama. Tapi yang paling penting, semua surat keterangan itulah sebagai dasar Disdukcapil menerbitkan yang namanya akte. Jadi yang perlu digarisbawahi itu yang paling penting itu untuk membedakannya itu adalah surat dan akte. Surat kematian dan akte kematian. Begitu, Mbak. Bang Pepen, terima kasih banyak ya. Nah, Bang Pepen gini, Bang Pep, kalau saya baca dari putusan itu sudah ada 2 kakak. Jadi Pak mereka Pepen, itu saya mau tidak, nanya. ntar dulu. Mereka tidak satu kakak, Budi kakak sendiri dengan Ois, terus si Sahron itu kakak sendiri. Halo Pak Pepen, saya mau nanya, boleh nggak Pak Pepen? Monggo. Itu yang Silakan. ke Polda emang punya legal standing Pak Pepen? Apa tuh? Yang masalah Manyani. Legal standing maksudnya? Dasar hukum apa maksudnya? Ya kan katanya menindaklanjutin laporan Aman Yani, yang laporan dari pengacara sebelah. Emang dia punya legal standing tah? Lah persisnya seperti apa kita kan nggak tahu. Kita kan baru cuman dengar katanya dia ngomong. Katanya dia punya cerita. Yang kemudian ceritanya itu kemudian dia sebarluaskan lah, itu yang namanya media. Emang dia kuasa dari siapa Pak Pepen melaporkan Aman Yani? Ya mana aku tahu. Tanyalah sama Aman Yani-nya. Merasa nggak gitu memberikan kuasa sama itu pengacara? Adik-adiknya lah. Itu kan dia megang pengacara adik-adiknya. Ya kalau adik-adiknya kan dia tidak punya hak melaporkan, kan ada ahli warisnya anaknya, itu yang berhak kan anaknya. Maksud saya. Ya itu mah warawiri biar dapat konten kayaknya sih lama-lama tuh. Tradisional. Tradisional iya. Apa biar dapat tradisional Kak, Mr. Ji? Alah, aku nggak mikir sama orang itu. Lanjut, saya dengerin. Ini tinggal kita aduk ini aja kok, adu bukti, adu alat bukti. Mana yang menguatkan antara tiada dan ada? Antara ada dan tiada. Jadi Bang Pepen, waktu Prio mau mengajukan minta surat permintaan maaf itu ya kepada majelis hakim, ditolak karena keluarga itu bukan keluarga ahli waris. Itu jadi mau minta maaf sama siapa kan? Waktu Prio bagaimana mau menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban? Ya korban. Oh, kalau itu kan bukan ini ya, itu kan lebih kepada masalah tata tertib persidangan, ya. Itu kalau Bang Kopi Pahit itu kalau nggak salah itu disebutkan juga di hakim itu yang tanda tangan kalau nggak salah Jul Helvi, terus disaksikan siapa gitu. Nah tidak dianggap karena kan bukan permintaan maaf itu formatnya bukan seperti itu gitu, harus ada apa ya namanya tuh ya, uang kadedeh ya kalau bahasa ininya mah. Terus juga kan ya mungkin benar bahwa mereka bukan ahli waris ya, saya sih kurang paham karena selama ini kan yang nongol kan mereka itu. Enggak, seingat saya waktu si Prio melalui kuasa hukumnya hendak menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga korban. Seingat saya waktu itu hakim memberikan sanggahan bahwa itu kaitannya dengan masalah tata tertib persidangan. Terkait dengan permohonan maaf terdakwa, itu seyogianya dilakukan di luar persidangan. Kalau seingat saya itu yang disampaikan oleh ketua majelis. Pak Pepen, bukan permintaan maaf langsung di persidangan, bukan Pak Pepen. Itu ada surat pernyataan permohonan maaf, istilahnya memaafkan lah ya dari pihak keluarga Pak Pepen, ada itu. Ada videonya dari pengacaranya juga ada, terus
persidangan juga waktu putusan Prio itu dibacakan juga sama hakim itu bahwa ada surat pernyataan memaafkan lah ya dari keluarga korban. Oh, Tanda tangan Pak Haji anu surat memaafkan, bukan minta maaf, tapi surat Iya. memaafkan. Bang Kopi Pahit ya, begitu ya? Iya, surat minta maaf tapi ditolak karena lo bukan sasarannya nggak tepat lah, lo minta maaf ke siapa karena lo bukan ahli waris, kasarnya gitu. Ya, terus tidak ada embel-embel apa-apa, cuma minta maaf dan itu formalitas doang. Supaya ringan itu menurut saya sih akal-akalan supaya dia peringan aja. Karena dia sudah mengakui kalau dia pelaku kan, Prio itu. Udah tahu akal-akalan ditanyain. Ditanyain. Oh, Mr. J, kan saya judulnya kan ikut gibah. Udah tahu tuh akal-akalan. Semua itu akal-akalan. Kalau akal-akalan tuh ya biar kelihatan tuh sudah minta maaf tuh kayak gitu aja. Udah, jangan dibahas ya. Ya kita ngakalin juga, Mr. Ji. Ya sudah, tinggal maafin aja. Kenapa minta maaf? Orang nggak ada ahli warisnya. Ya udah, saya minta maaf. Bentar, Mr. J, saya turun dulu sebentar ya, Mr. J ya. Ada panggilan alam. Bentar. Kemana? Sebentar, nanti saya naik lagi ya. Bagi ke mana? Sebentar, Mr. J, ada hal yang tidak bisa ditinggalkan sebentar. Oh, iya. Mendi. Oke. Teh Acan. Sebentar, nanti saya ikut lagi. Seru. Ya, iya. Makasih teman-teman. Oke. Bang Pepen, kondisi terkini. Siapa? Ririn kah? Prio kah? Kondisi terkini gimana? Sehat walafiat atau gimana? Ya, kalau secara lahiriah sih informasinya sehat. Tapi kalau secara batinnya ya siapa orangnya lah yang namanya divonis seumur hidup. Ya. Tapi kalau untuk Ririn ya yang saya dapat informasinya ya mungkin karena yang bersangkutan tidak merasa ya, jadi ya lebih enjoy ya kelihatannya ya. Lebih enjoy. Ini ini ada Mbok Ne Medina nunggu di YouTube lama, besok baru tayang, hadir di TikTok. Mbok Medina, oke lah ya. Jadi masih bertahan, masih tetap pada keterangan semula. Yang siapa, Mister? Ririn. Oh, tetap ya. Iya. Jadi kebetulan kemarin atau ya baru-baru inilah saya ada sempat ketemu dengan ibu kandungnya. Ya, karena dari segi kemanusiaan ya, Mister.